Ya, di hadapan kita semua sudah ada Pak Gana Hadi Ratno Atmaja. Terima kasih Pak Gana Hadi. Sama-sama. Ya, apa betul Anda pernah menjadi pilot pesawat kepresidenan Presiden Gaddafi? Ya betul, saya menjadi pilot pesawat kepresidenannya Muammar Gaddafi di Libya itu selama kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Iya. Mari kita simak perjalanan hidup dan karir dari Pak Gana Hadi berikut ini. Ternyata ada orang Indonesia yang cukup mengenal dekat sosok Muammar Gaddafi. Dia adalah Gana Hadi Ratno Atmaja. Pria kelahiran Bandung 10 Oktober 1954 ini menjadi pilot kepresidenan Libya selama lebih kurang 7 tahun. Sebelum kerja untuk pesawat kepresidenan Libya, ia sudah malang melintang di berbagai maskapai penerbangan di Timur Tengah, seperti Airline Amiri Flight Abu Dhabi, Amiri Flight Kuwait, dan Royal Flight. Gana Hadi bahkan pernah sempat menjadi pilot khusus kerajaan di Abu Dhabi. Kepiawaiannya dalam menerbangkan pesawat membuatnya tergabung dalam jajaran pilot VVIP, tidak hanya di Libya tetapi juga di Abu Dhabi. Tanpa screening intelijen dan birokrasi berlebihan, Gana Hadi mencatat sejarah tersendiri karena menjadi satu-satunya pilot asing di jajaran pilot kepresidenan di Libya. Terlebih Gana Hadi pun diberi kepercayaan penuh dan mendapatkan penghargaan Mahaputra serta paspor seumur hidup dari pemimpin nomor 1 di Libya saat itu, Muammar Gaddafi. Saya sangat bangga ya, sebagai orang Indonesia karena tidak pernah ada dalam sejarah kepresidenan di Libya Gaddafi almarhum itu ada orang asing menjadi pilotnya almarhum Gaddafi, dan ternyata saya terpilih untuk menjadi satu-satunya orang asing non Libya yang bekerja sebagai pilot kepresidenan almarhum Gaddafi. Iya, satu-satunya orang asing non Libya yang dipercaya menjadi pilotnya Presiden Muammar Gaddafi, dan satu-satunya tentu orang Indonesia ya yang juga diberi kepercayaan besar seperti itu karena nyawa Gaddafi itu ada di tangan Anda sebagai pilot ya. Betul. Tapi sebelum saya lanjutkan, Anda jadi pilot umur berapa? Saya mulai sejak umur saya 19 tahun. Pas lulus SMA mengikuti pendidikan penerbang, direkrut oleh Garuda saat itu. Saya dengar Anda juga pernah menjadi pilot Presiden Soeharto. Tahun 1978. Pernah waktu menerbangkan, berkunjung ke Amerika. berhenti dari Garuda tahun berapa? 1988 Dari situ Anda kemana? ke Saudi Ngapain? Arabia, bekerja sebagai penerbang. Penerbang dari pesawat. Pertama pesawat komersil. Kemudian Anda dipercaya untuk Terus dikasih tahu Anda terpilih sebagai pilot dari Royal Flight Saudi, itu aja gitu. untuk kerajaan Saudi ya. Saudi Arabia. Ya. Jadi Anda menerbangkan Raja Saudi Arabia dan keluarganya atau keluarga kerajaan? Sekali dengan almarhum King Fahad waktu itu berlibur kemana? Ke Malaga, itu ke Spain. Oh, jadi Ya. Raja Fahad juga pernah Anda terbangkan? Sekali. Sekali. Ya. Keluarganya berkali-kali lah Ya, ya. berkali-kali. Bagaimana sih rasanya bawa orang penting di pesawat Anda? Yang pertama ya merasa bangga ya, karena kok bisa terpilih. Apalagi secara jujur kan, kita di Middle East itu orang identiknya kan hanya TKI, TKW. Tapi kok ada orang Indonesia yang bisa berprestasi. Jadi pilot ya. Iya. Saya dengar pernah satu hari keluarga kerajaan melihat Anda mengantuk. Terus Anda menjelaskan alasannya dan kemudian akibat dari penjelasan itu ada tetangga Anda, orang Filipina yang akhirnya dideportasi. Itulah salah satu bukti bahwa mereka itu sangat-sangat memperhatikan kami ya. Apa yang terjadi? Jadi waktu itu saya tinggal di apartemen
Di atas apartemen saya itu ada orang Filipina yang tinggal di situ dan selalu berisik ya, ribut gitu. Kadang-kadang kan saya merasa terganggu gitu. Nggak bisa tidur. Ya tetap bisa istirahat dengan baik gitu. Terus saya suka negor dia, please. Saya capek, direkam. tapi saya kan tidak boleh mempublish bahwa saya adalah pilot pesawat kerajaan. Karena untuk Rahasia ya, untuk security keamanan ya. betul. Terus satu saat saya terbang waktu itu dari Abu Dhabi ke Geneva. Di atas saya agak ngantuk gitu. Terus pas Walpresnya, kalau di sana namanya Ameriguard, jadi pengawal Pampresnya kerajaan ya. Datang, ngelihat Anda Ngobrol ngantuk. di situ, kok kamu kayaknya lemes ngantuk kenapa? Terus tadi malam nggak bisa tidur, saya bilang. Bukan saya mau mengadu, tapi terus sudah saya pulang ke Abu Dhabi kembali, kira-kira 2 hari kemudian dia datang ke apartemen saya. Dia minta ditunjukkan di mana apartemen yang orang Filipina itu. Yang berisik itu. Terus? Terus dia minta juga di mana kantornya apartemen ini yang punyanya gitu. Terus? Jadi dia panggil yang punya apartemennya, kemudian sama-sama ke kamar kamar yang Apartemen itu? Ya, apartemen si orang Filipina. Dia gedor, pas ada di sana langsung dia bilang, kalian semua ikut saya gitu. Dan 3 jam kemudian si orang film itu ngebel-bel kamar saya. Saya bilang, ada apa ya gitu. Kenapa? Tahu dia nyembah-nyembah, please forgive me. Ya, Maafkan saya. Loh, kenapa? Saya bilang, saya kan bingung. Saya bilang, ya saya sekarang disuruh pulang, packing, harus pulang. Ke Jadi negaranya. dideporti ya. Terus nggak lama yang pas Walpresnya datang ke saya bilang, Udah Captain, beres. udah beres katanya. Ya, sekarang tidur ya, nyenyak. Iya, dia bilang tadi tidak akan apa, karena saya bilang, loh kenapa? Saya bilang, itu kan nggak usah sampai di deporti lah, saya bilang gitu. Nggak, Kapten Gana Hadi adalah membawa raja saya. Ada sesuatu dengan Anda, raja saya kan kena akibatnya, itulah. Jadi lebih baik. Enak ya. Tolong bisa nggak ke apartemen sebelah saya itu? Jadi Jadi bagaimana sebegitu ya, well protectednya itu. Sebegitu dijaganya Anda ya. Iya. Tapi waktu itu Gaddafi itu selalu pesawat paling sedikit ada 4. 4 pesawat. Iya, yang disiapkan dan kita tidak akan tahu dia akan naik yang mana. Ya, Pak Gana Hadi, kalau tadi Anda bercerita bahwa Anda terpilih untuk menjadi pilot dari anggota kerajaan Arab Saudi ya, termasuk Raja Fahd. Dan Emirat Arab juga. Emirat Arab juga ya. Nah, yang ingin saya ketahui dan saya menjadi penasaran dari tadi nih, Iya. bagaimana sampai Anda kemudian dipilih juga untuk menjadi pilotnya Muammar Gaddafi. Padahal kita tahu persis Muammar Gaddafi ini kan orang yang menjadi target pembunuhan Ya. dari negara-negara besar ya. Karena kelakuannya yang dianggap nyentrik, nyeleneh, aneh-aneh. Bagaimana sampai Anda bisa terpilih ya? Waktu itu saya masih bertugas di Kerajaan United Arab Emirates di Abu Dhabi. Atau saya dipanggil ke kantor, di briefing bahwa saya ditugaskan untuk ke Libya. Ya, Anda tahu bahwa Anda dipinjamkan untuk Presiden Muammar Gaddafi waktu itu? Iya, dia bilang tugaskan selama 6 bulan. Anda nggak di takut? Tripoli. Anda kan dengar bahwa Gaddafi ini menjadi target pembunuhan. Gimana ya ditugaskan? Ya hayo aja. Ayo aja leh. Ini tahun berapa nih ya? Awal 2001. Itu Gaddafi itu selalu pesawat paling sedikit ada 4. 4 pesawat. Iya, yang disiapkan dan kita tidak akan tahu dia akan naik yang mana. Jenis pesawatnya sama? Beda-beda. Anda pegang pesawat yang mana? Waktu itu pegang pesawatnya Boeing 747.
4 pesawat itu dengan pilotnya masing-masing atau apapun pesawatnya Anda yang nyupirin? Enggak. Jadi saya salah satu pesawat di situ yang disiapkan dan Gaddafi itu akan memilih gimana feelingnya dia. Gitu. Oke. Sampai protokol pun nggak tahu begitu Gaddafi Oh, mau jadi naik. terserah pada betul-betul hanya Gaddafi yang Ya memutuskan betul. pada detik-detik terakhir. Ya. Jadi orangnya sehari-hari seperti apa? Kalau kita lihat kan orangnya aneh ya. Ada yang bilang diktator gitu ya. Menurut Anda Gaddafi yang Anda kenal seperti apa? Sebagai personal sangat baik, menghargai dan saya sering gitu. Jadi kalau kebetulan saya sendiri istri sedang pulang ke Indonesia gitu, kadang-kadang saya dijemput sama Paspampresnya. Jadi ke satu farm. Anda juga diajak ke situ Ya, ya? tahu dia nongol aja gitu. Duduk jadi nggak ada shop grok segala macam nggak ada. Duduk Nggak ada aja sih. tiba-tiba hati-hati orang Oh iya nggak ribut, ada. Mau security check ribut, gitu nggak ada. gacor. Tiba-tiba nyelonong aja. Nyonong duduk di situ ngobrol ya ta'ala katanya sini katanya gitu. Ayo ngobrol gimana istri kamu kemana pulang kenapa kayak gitu. Oh sampai begitu juga? Iya. Nggak nyangka ya. Nyawa Gaddafi kan di tangan Anda lah sebagai pilot itu. Ya. Dalam kesehari-harian apakah setiap kali Anda harus diperiksa di screening gitu-gitu atau Nggak ada. Jadi kita biasa aja gitu. bagaimana perasaan Anda ketika Muammar Gaddafi digulingkan, kemudian bahkan sampai tewas? Pada saat digulingkan Anda di mana? Saya sudah pulang ke Indonesia waktu mulai pemberontakan itu. Jadi saya masih di sana. Waktu itu masih bomnya jauh lah. Jadi saya tanya ini gimana nih? Kata, tenang aja lah, santai katanya. Aman kok katanya gitu. Kata siapa? Kata beliau juga dia bilang. Oh, terus? Nggak usah pulang, santai aja gitu. Jadi ya udah saya santai. Tapi kok makin lama makin deket bomnya. Bomnya makin dekat, makin dekat. Iya saya bilang. Anda akhirnya "Wah," takut juga ya? Saya bilang, aku pulang ah. Saya bilang, Dengar Anda ditahan ya? iya dia bilang, ya udahlah kalau emang kamu mau pulang dulu. Nanti kalau udah aman kamu pulang balik lagi sini gitu aja. Itu pesan terakhir. Sebelum udah gitu saya hilang kontak sama beliau. Pada saat Anda menikahkan anak Anda, Oh ya. itu sempat Muammar Gaddafi sendiri bilang kenapa dia nggak diundang ya? Iya waktu itu saya terbang, dia di kokpit, atau dia nanya, kamu mau nikahkan anak di Indonesia? Oh iya, tahu dari mana saya? Enggak, ini dia bilang, jadi sahabat saya bilang katanya cerita. Oh iya, makasih. Terus dia bilang, kenapa kamu nggak ngundang saya? Terus? Saya pikir, wah ini bercanda atau serius gitu. Ayo undang saya kali aja, kalau saya nggak sibuk saya datang deh, dia bilang gitu. Tapi waktu anak menikah, siapa yang datang? Putranya, Oh, jadi dia mengutus putranya untuk ya hadir. dengan duta besarnya untuk hadir di pernikahan. Pertama kali Anda menyaksikan Muammar Gaddafi digulingkan di mana? Waktu itu saya sedang di jalan, sedang jalan-jalan sama anak cucu gitu Di Indonesia nih di ya? Indonesia. Ya tak tahu saya dapat telepon dari beberapa studio televisi gitu. Jadi mereka yang saya tahu pertama dari ya studio Reporter televisi. reporter itu, wah masa iya, saya bilang gitu. Iya. Terus sejam kemudian saya dapat telepon dari Libya, dari protokol di Libya. Dia ngasih tahu bahwa ya Gaddafi meninggal gitu. Jadi saya tahunya itu dari kepastiannya itu saya dapat telepon dari Libya itu. Bagaimana perasaan Anda waktu itu? Kaget dan sedih. Kita sebagai human, manusia. Karena kita kan tidak berpolitik atau apa, tapi kita sebagai relation atau sesama manusia. Ya kok apakah sampai sebegitunya gitu. Kalau saya lihat sebetulnya, saya lihat rakyat Libya itu
sebetulnya bahagia lah. Karena mereka itu semua diberikan rumah, tanah, kerjaan, free segala macam itu. Dan living cost-nya di sana itu murah sekali. Jadi Anda nggak percaya sebenarnya kalau rakyat kemudian menggulingkan Betul. presidennya ya? Ya, dan akhirnya kenyataan sekarang rakyat Libya regret kehilangan beliau itu. Menyesali apa Ya. yang terjadi ya? Betul. Karena sekarang tidak ada lagi rasa aman, rasa nyaman. Iya. Baik, kalau sekarang Anda kerja di mana? Saya di Sriwijaya Air. Jadi apa? Masih terbang. Jadi pilot? Ya, karena apa istilahnya, pulang kampung lah. Sudah terlalu lama di luar. Ya, baik.